Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan PJJ, mata kuliah Ergonomi dan Penanganan Material. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, dimanapun saat ini berada, ya, di masa pandemi seperti ini. Nah, setelah pertemuan lalu saya berbicara tentang antropometri. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang stasiun kerja. Nah, suatu desain produk itu disebut ergonomis apabila secara antropometris, faal, biomekanik, dan psikologis dia kompatibel dengan manusia pemakainya. Ya, kemarin kita sudah berbicara tentang antropometri ya. Jadi untuk faal, biomekanik, dan psikologis itu akan dibicarakan berikutnya. Jadi memang untuk desain dan redesign itu harus selalu berkompromi antara kebutuhan biologis operator dengan kebutuhan stasiun kerja fisik, baik ukuran maupun fungsi alat dalam stasiun kerja. Jadi tujuan desain stasiun kerja yang ergonomis itu untuk mencapai produktivitas tinggi. Ya, stasiun kerja harus didesain menyesuaikan antara kebutuhan individu bekerja dengan tetap mempertimbangkan jenis mesin yang digunakan dan pekerjaan yang dilakukan. Nah, pengaturan stasiun kerja yang baik itu dapat meningkatkan efisiensi dan menekan kelelahan kerja. Ya. Nah, stasiun kerja yang dirancang secara benar akan mampu memberikan keselamatan dan kenyamanan kerja bagi operator yang selanjutnya akan berpengaruh secara signifikan di dalam menentukan kinerjanya. Pendekatan stasiun kerja itu ada kendala dan cara mengkompromikannya. Ya. Jadi untuk kendala mendesain stasiun kerja itu keleluasan modifikasi, tersediaan ruang, lingkungan, ukuran frekuensi alat yang digunakan, kesinambungan pekerjaan, dan populasi target. Nah, untuk kompromi, pertimbangan antropometri dan lokasi elemen mesin terhadap posisi kerja, jangkauan, pandangan, ruang gerak, dan interaksi tubuh operator dengan mesin. Nah, ini pendekatan sistemik menentukan dimensi stasiun kerja. Karena perlu pendekatan secara sistematik untuk menentukan dimensi stasiun kerja. Ya, dapat dilakukan dengan identifikasi variabilitas populasi pemakai. Ya. Dapatkan data antropometri yang relevan dengan populasi pemakai, pertimbangkan pakaian, sepatu, dan posisi normal dalam pengukuran antropometri, tentukan kisaran ketinggian pekerjaan utama, ya, layout peralatan diatur agar kontrol dalam kisaran jangkauan optimum, tempatkan display secara tepat agar operator dapat melihat objek dengan pandangan yang tepat dan nyaman, ya, review terhadap desain stasiun kerja secara berkala. Nah, desain ketinggian area kerja. Ya, stasiun kerja harus dapat mengakomodasi rentangan tinggi badan dari seluruh pekerja untuk menjamin persentasi terbesar populasi dapat bekerja optimal. Desain stasiun kerja itu harus didasarkan pada berbagai karakteristik fisik dari masing-masing populasi negara penggunanya. Faktor-faktor desain stasiun kerja, peralatan kerja, ya, ketinggian area atau objek kerja. Jadi untuk tinggi landasan kerja itu dengan kisaran antara 90 sampai 120 cm. Ya, merupakan ketinggian yang bagus, yang paling tepat ya untuk posisi duduk maupun berdiri. Kemudian area jangkauan optimum ini yang menjangkau sesuatu itu lebih dari 40 cm ke depan dan atau 15 cm itu di atas landasan kerja. Ya. Kemudian penyediaan ruang gerak untuk kaki dan faktor sudut pandang yang natural. Layout stasiun kerja. Jika stasiun kerja tidak didesain secara ergonomis, itu dapat menyebabkan cedera atau nyeri pinggang, terjadinya gangguan kesehatan, misalnya repetitive strain injuries, ya, gangguan kesehatan pada bahu dan lengan atas, siku, pergelangan tangan, jari tangan, ya. Kemudian permasalahan sirkulasi darah di bagian kaki.
Pengaturan layout stasiun kerja yang perlu diperhatikan adalah area kerja harus cukup luas, sehingga dapat mengakomodasi seluruh aktivitas. Identifikasi peralatan yang sering digunakan selama bekerja, desktop harus diatur sehingga objek yang sering digunakan ditempatkan dekat dengan pekerja untuk menghindari jangkauan berlebih. Letakkan peralatan kerja yang sering digunakan pada area kerja primer, yang agak sering digunakan atau digunakan sebentar pada area sekunder. Kemudian gunakan rak, filing kabinet, dan sejenisnya dengan posisi di bagian depan dari garis atas kepala untuk menyimpan material dan peralatan yang jarang digunakan. Peralatan yang ukurannya kecil dapat ditempatkan dalam kotak tersendiri dan dalam jangkauan yang dekat dengan lengan. Kontainer perlu disediakan untuk input dan output material. Kontainer tidak terlalu dalam dan pertimbangkan agar mudah dipindahkan atau dibawa lebih cepat ke operasi selanjutnya. Nah, ini ilustrasi layout stasiun kerja terhadap jangkauan dan akses pekerja. Jadi, semakin dekat dengan jangkauan, itu digunakan untuk barang-barang yang sering dipergunakan. Kita lihat area kerja primer, sekunder, dan tersier. Ya, kalau daerah A, itu adalah lokasi penempatan peralatan yang sering digunakan. Daerah B, itu jangkauan optimal. Dan terakhir, itu jangkauan maksimal, daerah yang terjauh. Dimensi permukaan kerja. Ya, lebar atau jangkauan minimal 61 cm atau didasarkan pada jangkauan lengan optimum. Kedalaman atau jarak dekat minimal 40 cm atau didasarkan pada jangkauan ke depan. Ketinggian dari permukaan kisaran 58 sampai 71 cm atau didasarkan pada kisaran ketinggian siku duduk. Ini area kerja maksimum dan normal. Ya, seorang pekerja bila kita gambarkan posisinya di dalam kantor. Ya, kita bisa lihat daerah-daerah yang masuk dalam radius tangan pekerja. Ya, terlalu dekat tidak nyaman, terlalu jauh jangkauan juga tidak baik. Yang bagus adalah area normal. Ya, perhatikan juga nih, apakah seorang pekerja itu dia right-handed atau left-handed gitu ya. Karena kalau kidal maka tentu lebih aktif di daerah sebelah kiri. Benda-benda atau aktivitas itu nanti bisa disesuaikan. Desain layout stasiun kerja optimum itu harus mempertimbangkan faktor penglihatan pekerja. Ya, pertimbangkan sudut pandang itu dibagi dua. Satu, area sudut pandang optimum, beberapa objek mungkin dapat dilihat secara fokus dan simultan tanpa harus menggerakkan mata dan kepala. Kedua, area sudut pandang maksimal yang diperkenankan. Objek hanya dapat dilihat dengan menggerakkan mata, tetapi tidak harus menggerakkan kepala. Ada dua aspek penting dalam perancangan tempat kerja, yaitu daerah kerja horizontal dan ketinggian atas lantai. Untuk daerah kerja horizontal, itu untuk memastikan bahwa material atau alat kontrol itu tidak dapat ditempatkan begitu saja di luar jangkauan tangan. Daerah normal, lengan bawah yang berputar pada bidang horizontal dengan siku tetap. Daerah maksimum, lengan di rentangan keluar dan diputar sekitar bahu. Nah, yang kedua adalah ketinggian dari atas lantai. Ya, ada dua dasar. Ini bangku atau mesin yang tepat untuk bekerja sambil berdiri, bangku atau mesin yang disesuaikan hanya untuk pekerjaan sambil duduk. Ya, prinsip yang harus diterapkan, hindari beban otot yang terlalu berat yang disebabkan lengan atas yang disampingkan terlalu tinggi. Ya, hindari tekanan tajam pada sisi lengan dengan bagian bawah dari pinggiran bangku. Ya, jika terlalu tinggi, kemudian hindari posisi membungkuk terus-menerus jika terlalu rendah. Nah, ini desain untuk sikap kerja duduk. Ya. Terdapat 3 macam postur kerja atau posisi tubuh saat bekerja, yaitu posisi duduk, berdiri, dan duduk berdiri. Sikap kerja kombinasi atau sikap kerja duduk berdiri itu merupakan sikap kerja yang paling sesuai terhadap semua jenis pekerjaan yang terdiri dari beberapa subbagian tugas dan pekerjaan yang
sering melakukan gerak dalam lingkungan kerja. Tapi juga ada kegiatan yang mengharuskan postur tubuh itu duduk dalam jangka waktu lama, ya, misalnya menyetrika, ya, pada pekerja laundry. Ya. Nah, ini keuntungan dan kelemahan sikap kerja duduk, ya, bisa Anda lihat. Nah, kita bisa lihat pada gambar, ya, pekerja sedentary worker atau pekerja back office ini. Nah, pada sebagian besar pekerja kantoran itu yang melakukan kegiatan menggunakan komputer, ya, dengan posisi duduk, itu kursi yang digunakan adalah kursi plastik tanpa sandaran, sehingga menyebabkan punggung pekerjanya itu menjadi sakit. Ya. Nah, meja kerja yang terlalu tinggi juga menjadi salah satu alasan pekerja itu tidak merasa nyaman ketika dia melakukan pekerjaannya. Jadi perlu diperhatikan juga. Ini ilustrasi desain stasiun kerja duduk dan pertimbangan antropometri. Ya, tidak semua harus dihafal. Ini yang penting-penting saja, ya. Seperti tinggi meja itu 60 sampai 75 cm. Kemudian jarak pandangan mata komputer itu 40 sampai 75 cm dan tinggi duduk itu, ya, 40 sampai 50 cm. Itu sisanya bisa kalian buka lagi catatan. Kecuali kalian menjadi auditor atau ingin assessment secara komprehensif, mencari penyebab suatu penyakit yang terjadi pada pekerja. Pertimbangan tentang pekerjaan yang paling baik dilakukan dengan posisi duduk adalah pekerjaan yang memerlukan kontrol dengan teliti pada kaki. Pekerjaan utama adalah menulis atau memerlukan ketelitian pada tangan, tidak memerlukan tenaga dorong yang besar, objek yang dipegang tidak memerlukan tangan, bekerja pada ketinggian lebih dari 15 cm dari landasan kerja, diperlukan tingkat kestabilan tubuh yang tinggi, pekerjaan dilakukan pada waktu yang lama, seluruh objek yang dikerjakan masih dalam jangkauan dengan posisi duduk. Nah, pertimbangkan pada kasus pekerjaan yang dilakukan dengan duduk. Nah, tempat duduk yang dipakai itu harus memungkinkan untuk melakukan variasi perubahan posisi. Ya, ukuran tempat duduk itu disesuaikan dengan dimensi ukuran antropometri. Pedoman untuk mengatur ketinggian landasan kerja pada posisi duduk, ya. Bila mungkin, sediakan meja yang dapat diatur turun atau naik. Landasan kerja harus memungkinkan lengan menggantung pada posisi rileks dari bahu dengan lengan bawah mendekati posisi horizontal atau sedikit menurun. Ketinggian landasan kerja tidak memerlukan fleksi tulang belakang yang berlebihan. Nah, ini ketinggian bangku pada pria dan wanita untuk pekerjaan duduk, ya, ada perbedaannya. Tadi kita sudah mengetahui keuntungan sikap atau postur kerja duduk, misalnya pada kerja menyetrika, ya, pada kerja laundry. Ini keuntungan dan kerugian desain sikap kerja berdiri, ya, bisa Anda lihat. Kemudian untuk meminimalkan pengaruh kelelahan dan keluluhan subjektif, maka pekerjaan itu harus didesain agar tidak terlalu banyak menjangkau, ya, membungkuk atau melakukan gerakan dengan posisi kepala yang tidak alamiah. Ini pertimbangan pekerjaan yang paling baik dilakukan dengan posisi berdiri. Ya. Tidak tersedia tempat untuk kaki dan lutut, harus memegang objek yang berat, lebih dari 4,5 kg, sering menjangkau ke atas, ke bawah, dan ke samping. Sering dilakukan pekerjaan dengan menekan ke bawah, diperlukan mobilitas tinggi. Nah, rekomendasi dimensi stasiun kerja berdiri, ya, untuk pekerjaan presisi dengan armrest, ya, untuk pekerjaan perakitan, untuk pekerjaan yang perlu pengerahan tenaga. Saya lihat gambarnya. Nah, ini tinggi permukaan yang direkomendasikan untuk posisi kerja berdiri. Ya, untuk pekerjaan ringan itu seperti menulis atau perakitan elektronik itu 5 cm. Ya. Tinggi landasan kerja itu sedikit lebih rendah dari tinggi siku berdirinya. Kemudian pekerjaan memerlukan ketelitian, ya, cahaya dalam pekerjaan itu misalnya.
Contohnya perakitan line atau pekerjaan mekanik itu sekitar 5-10 cm di atas tinggi siku berdiri. Kemudian ini kerja berat, yaitu yang pekerjaan memerlukan penekanan. Itu dari 20 sampai 40 cm di bawah tinggi siku berdiri. Nah, desain sikap kerja dinamis itu artinya ada kombinasi antara postur kerja duduk dengan postur kerja berdiri. Nah, kita sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan postur kerja duduk dan berdiri. Ya, kalau posisi duduk berdiri merupakan posisi terbaik dan lebih dikendaki daripada hanya posisi duduk saja atau berdiri saja. Posisi duduk berdiri yang telah banyak dicobakan di industri ternyata mempunyai keuntungan secara biomekanis karena tekanan pada tulang belakang dan pinggang 30% lebih rendah dibandingkan dengan posisi duduk saja atau berdiri saja. Ya. Ini ilustrasi desain stasiun kerja dinamis dan pertimbangan antropometri. Ya. Nah, Clark itu pada tahun 96 dia mencoba mengambil keuntungan dari kedua posisi tersebut. Kemudian mengkombinasikan desain stasiun kerja untuk posisi duduk dan berdiri itu menjadi satu desain dengan batasan. Ya, batasannya itu adalah pekerjaan dilakukan dengan duduk pada suatu saat dan saat lainnya itu dilakukan dengan berdiri, saling bergantian. Dia perlu menjangkau sesuatu itu lebih dari 40 cm ke depan atau 15 cm di atas landasan kerja. Nah, tinggi landasan kerja itu kisarannya antara 90 sampai 120 cm itu ketinggian yang paling tepat, ya, yang bagus untuk posisi duduk maupun berdiri. Nah, ini rangkuman contoh pemilihan sikap kerja. Ya, bisa disesuaikan nanti di tempat kerja Anda, apakah sudah sesuai dengan sikap kerja yang dipilih, atau bagaimana saran Anda bila dari hasil pengamatan Anda atau walkthrough survei nanti Anda ke lapangan, ke bagian tempat kerja. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan ya untuk materi stasiun kerja. Ya, inilah pentingnya teori untuk bisa kalian aplikasikan nanti di tempat kerja. Terima kasih atas perhatian Anda menyelesaikan kuliah sampai akhir. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk edukasi protokol kesehatan kepada siapa saja. Ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.